Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Heri Darmawan, dosen pengampu Network Security and Implementation. Dan di sini saya bernama Dava Fisapa dengan NRT 1604-20152 akan mempraktekkan untuk penyisipan RAT atau Remote Access Trojan di dalam file image. Ya, di sini sebagai skenario saya itu adalah untuk menanamkan remote access Trojan di dalam sistem mesin atau komputer seorang dosen yang sudah berumur 70-80 tahunan yang berkelamin wanita. Jadi di dalam skenario ini dosen tersebut atau beliau tidak mengetahui apa-apa tentang yang namanya cyber security atau digital awareness atau sistem digital atau hacking atau ethical hacking. Jadi dalam kesimpulan dosen tersebut adalah gaptek atau gagal paham teknologi. Dan dosen tersebut menjadi target yang sangat empuk atau target yang sangat diminati oleh hacker atau penyerang, termasuk saya. Oke, dalam kondisi tersebut maka dosen akan gampang untuk dibohongi atau vulnerability untuk diserang. Oke, mari kita mulai saja. Di sini kita mempunyai dua mesin ya. Jadi anggapannya di yang kiri sini itu adalah mesin hacker yang mempunyai OS kali Linux, dan di kanan ini adalah mesin dosen atau mesin target atau mesin beliau yang menggunakan OS Windows 10. Oke, mari kita mulai saja. Jadi pertama yang kita lakukan adalah yang tentunya saja membuka terminal. Oke. Dan setelah membuka terminal kita mengecek ifconfig dulu untuk mengecek listener address kita sendiri, yaitu 192.168.56.102. Oke. Jadi sekedar pengetahuan saja, hacking ini itu bisa dilakukan hanya di local network saja. Jadi tidak bisa jika kita di rumah dan dosen tersebut berada di kampus, itu tidak bisa. Jadi kita harus berada di satu jaringan yang sama di dalam within the reach of our target, itu di dalam target kita. Jadi target kita harus menyambung dengan WiFi yang sama dengan kita. Begitu. Oke, jadi kita sudah mengetahui address kita, dan mulai saja untuk membuat payload menggunakan Metasploit. Oke, dengan menggunakan MSF Venom. Oke, di sini kita mengetikkan MSF Venom.p yaitu payload dengan Windows karena menggunakan Windows target kita OS-nya. Reverse TCP dan lhost, listener host-nya yaitu yang kita tentukan tadi, dan listener port-nya 1234, dan kita keluarkan sebagai file.exe yaitu bernama payload_.exe. Oke, kita enter saja. Kita enter saja dan kita menunggu sampai payloadnya selesai tergenerate. Oke, setelah tergenerate kita bisa menemukannya yaitu di sini di payload.exe ini. Ya, kita bisa melihat bahwa sudah tergenerate, dan yang kemudian kita lakukan itu adalah kita pergi ke folder kita, ya, pergi ke folder kita. Ya, kita pergi ke folder kita yaitu ke folder var, www, dan html. Dan kita pindahkan payload exe kita ke dalam sini. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya akan saya jelaskan nanti. Oke. Oke. Yang kedua, setelah kita mengenerate payload,
yang kita lakukan adalah mencari mencari gambar yang lucu. Oke, mencari gambar lucu atau mencari gambar anak-anak. Jadi di dalam skenario ini, untuk kita membohongi target, untuk kita memanipulasi, melakukan social engineering terhadap target yang berarti adalah dosen berumur 80-70 tahunan yang tidak mengerti teknologi sama sekali. Kita berperan sebagai anaknya, anak dosen tersebut. Dan dosen tersebut mempunyai cucu juga, yaitu anak dari anak kita. Dan kita berperan sebagai anak dosen tersebut, kita ingin menunjukkan bahwa gambaran anak kita itu lucu gitu loh. Dan kita ingin mengirimkan tentunya ke ibu kita gitu. Soalnya aku kan pengen mamerkan gambaran anakku gitu ke ibuku. Nah, biar ibuku seneng gitu, punya cucu yang yang bisa gambar dengan lucu, dengan bagus gitu. Jadi kita berperan sebagai anaknya ya untuk memanipulasi target. Jadi agar target itu percaya kalau ini tuh datang dari pihak keluarga sendiri gitu. Oke. Dalam awal saya jelaskan tadi kan menyisipkan RAT remote access Trojan di dalam file image. Nah, image-nya tuh berupa gambaran anaknya ini. Oke. Jadi di sini ya jadi di sini kita mencari gambar anak ya. Gambar anak kita terserah mau pakai yang mana saja. Nah, dalam hal ini kita menggunakan gambar yang ini. Gambar yang ini, oke. Kita di situ kita pergi ke websitenya. Sorry, bukan ini. Kita pergi ke websitenya. Langsung aja kita open image in new tab ya. Untuk mendapatkan ini tersebut. Link image tersebut, oke. Ini untuk apa? Nah, ini nantinya ada maksudnya, oke. Ada penjelasannya, saya jelaskan nanti, oke. Kita sudah dapatkan image-nya. Kita sudah dapatkan link dari image-nya, oke. Dapatkan link dari image-nya. Oke, kita sudah mempunyai payload dan sudah mempunyai link dari gambar anak tersebut. Nah, yang ketiga yang kita lakukan itu adalah kita menginstal bat to exe converter. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini kita jelaskan nanti, oke. Kita menginstal bat to exe converter dengan menggunakan wine. Jadi sedikit tentang wine ya, sedikit tentang wine. Langsung dari sini. Ya, sedikit tentang Wine ya. Wine itu untuk menjalankan file Windows di dalam Linux. Jadi alasan memakai Wine itu untuk menjalankan file Windows di dalam Linux. Jadi maka dari itu kita menggunakan Wine untuk membuka aplikasi ini tersebut, bat to exe converter ini. Oke. Nah, setelah kita install, dan tentunya saja kita akan buka. Oke, kita akan buka. Oke, sudah ada di sini. Oke, kita akan buka. Nah, setelah kita akan buka, ini fungsinya buat apa gitu? Bat to exe converter. Jadi itu gini ya. Jadi kan kita kan sudah mempunyai payload ya, payload tadi ini yang sudah kita set listener host-nya dan listener port-nya dan juga link dari gambarnya. Oke, kita sudah punya dua hal itu. Nah, fungsinya bat to exe converter ini apa? Jadi ini tuh jadi bat to exe converter ini untuk menjalankan komen-komen PowerShell. PowerShell itu kan hanya bisa dijalankan di Windows. Kenapa kita menggunakan PowerShell? Karena kan kita mesin target kita kan Windows. Nah, kita kan nggak bisa ngejalanin komen Linux di di Windows kan. Maka dari itu kita perlu PowerShell yang bisa dijalankan di Windows. Nah,
Bat2exe converter itu tuh fungsinya untuk membuat file, membuat komen-komen atau perintah-perintah PowerShell dan kita convert ke exe yang kemudian bisa kita jalankan di Windows. Oke. Nah, perintah-perintah tersebut itu apa? Perintah-perintah tersebut itu adalah, jadi kita lihat di sini kita ada cd ya. Kita cd temp. Nah itu jika dijalankan di Windows itu jadi seperti pindah gitu ke CD ke file temporary dalam mesin target, Dan yang kedua ini apa? Ada PowerShell comment invoke web request dan kemudian link dari image tersebut. Nah, ini tuh berarti apa? Apa artinya? Nah, perintah yang line kedua ini tuh fungsinya tuh untuk jika Windows menjalankan line ini, perintah ini akan mendownload gambar yang kita minati tadi yang sebagai image anak lucu tadi itu, gambaran anak lucu itu. Jadi jika dijalankan di Windows akan mendownload gambar tersebut dan akan menampilkannya di sistem target gitu. Dan yang kedua, yang ketiga, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk perintah untuk menjalankan payload kita yang kita simpan di folder HTML ini, yang payload ini itu. Nah, kok bisa terjalankan itu gimana? Nah, Nah, itu gampang. Nah, ini kan ada tulisannya comment input web request http 192.168/payload.exe out file payload.exe. Nah, ini berarti itu apa? Itu langsung mendirectly download payload.exe kita yang di dalam file dalam folder var www.html ini. Langsung mendownload ini. Ya, langsung mendownload ini dan langsung dijalankan gitu. Jadi ketiga-tiganya komen ini itu, jadi jika tiga komen ini dijalankan, itu langsung mengeram tiga line tersebut ini. Jadi pertama itu menampilkan gambar, menampilkan gambar dan juga menjalankan payload, juga mendownload dan menjalankan payload kita. Jadi jika target itu menjalankan tiga komen ini, jadi yang target lihat itu kan akan pertama kan akan menjalankan gambar, yaitu adalah untuk menampilkan gambar saja kan. Yang gambar yang kita minati tadi untuk jadi uh, untuk jadi gambaran anak. Gitu. Jadi menampilkan gambar dan habis itu kita menjalankan payloadnya. Gitu. Jadi target itu tidak merasakan apa-apa. Yang target tahu itu hanya ini ada gambar, udah gitu aja. Nggak tahu kalau payload ini tuh bekerja gitu di mesin target gitu. Oke, jadi kita ini convert saja dari file batch to exe, oke. Kita convert. Nah, kita convert ini. Kita convert sebagai gambar lucu. Sebelum kita convert kita download dulu ya gambar mewarnai ini, oke. Nah, kita download gambar ini dulu. Dan kita convert sebagai icon. Ya, kita convert sebagai icon. Jadi gambar yang tadi itu kita convert sebagai icon. Nah, fungsinya apa? Nah, biar file exe pas diklik itu, pas pas target mau ngeklik itu kan pasti kan biar meyakinkan itu kan harus ada ikonnya, harus ada gambarnya. Kan ya toh kan target kan ngiranya itu gambar, itu bukan file exe. Ya ini file gambar aja, ya udah aku klik gitu. Kan nggak tahu kalau ini tuh exe yang berbahaya atau gimana. Ya udah setelah kita convert sebagai icon, kita convert sebagai icon, kita di sebelah kanan ini ada slash icon ini dan kita sertakan iconnya, nama icon file iconnya dan juga kita di sini di exe format kita set sebagai invisible ya biar target itu tidak mengira jika ini tuh file exe, biar target ini mengira kalau ini tuh file ya gambar biasa. Ya udah setelah semuanya sudah lengkap kita convert
sebagai EXE ya, dengan nama gambar lucu 1 EXE ya, kita save. Oke, setelah kita save, ini kita gambar lucu ini ya, kita drag ke dalam www.var.www.html. Nah, di sini kan sudah ada. Nah, fungsinya itu apa kita drag ke sini? Ya kembali lagi agar target itu bisa mendownload gambar lucu EXE ini. Nah, jika dijalankan ini apa terjadi? Ya sudah. Jika ini terjalankan, ya gambar tersebut akan ditampilkan dan payload ini tuh akan terdownload dan terjalankan seperti yang lem nomor 3 tadi. Oke, jika kita sudah punyai gambar lucu 1 EXE ini, yang kita lakukan itu adalah menulis email tentunya. Ya, menulis email. Oke. Yang kita lakukan adalah menulis email. Oke. Jadi anggapannya di sini itu adalah um, email dari saya gitu, email dari attacker, email dari penyerang. Dan di sini adalah email dari dosennya, email dari dosen yang gaptek tadi. Oke, jadi kita di sini tuh sebenarnya kita bisa membuat email baru dengan nama email semeyakinkan mungkin agar dosen itu percaya kalau email tersebut ini datang dari anaknya sendiri. Tapi di sini kita mencontohkan dalam email saya saja. Oke. Jadi kita menulis seperti ini gitu misalnya. Halo Bu, aku yakin Ibu pasti lagi sibuk ngedosen sekarang. Tapi cucumu ini loh gambarannya lucu banget Bu. Kayaknya Ibu ini harus lihat deh. Ini ya linknya Bu. Nah ini tuh link apa ini tuh? Nah ini tuh link untuk mendownload gambar lucu.exe ini. Oke, setelah kita send, nah sebagai dosen yang gaptek itu kan kita kan ngecek email terus kayak, loh ini kok ada apa ini? Ada email yang tulisannya gambar lucu cucumu. Loh cucuku ngirim gambar yang lucu ta. Ini siapa gitu. Nah, setelah kita baca sebagai dosen yang gaptek ya, kita asal baca saja itu. Halo Bu, aku yakin Ibu pasti lebih sibuk. Oh, ini dari anakku. Oh, ini dari anakku sendiri. Nah, udah kan baca terus kan. Lagi sibuk ngedosen sekarang. Tapi cucumu ini loh gambarnya lucu banget. Kayaknya ibu harus lihat deh. Ini ya linknya Bu. Oh, cucuku gambar ya cucuku ya. Aku pasti pengen lihat dong. Aku pasti pengen lihat gambarnya cucuku dong. Ini anakku baik banget ya. Untuk ngasih aku gambarannya cucuku. Ya udah aku lihat deh gitu. Dan sebagai dosen yang gaptek yang tidak tahu apa-apa kan pasti ya udah langsung pengen lihat gambarnya dong. Ya udah tinggal kita klik aja linknya ini kan. Ya. Setelah kita klik linknya ini, ya. Setelah kita klik linknya ini, oke, setelah kita klik linknya ini, pasti akan langsung ke download gambar lucu kita tadi. Ya, yang ada di sini tuh. Nah, ya, langsung ke download ke dalam mesin target, mesin korban. Nah, ada di download kan. Nah, di sini ya. Nah, di sini nah, kita view large icon dulu aja. Nah, ya kan? Nah, nah, di sini ada gambar lucu ini. Nah, kan pasti kan ke download kan sudah Anda di dalam mesin target. Oh, ini ya gambar aku misalnya sebagai dosen ya. Sebagai dosen yang tadi yang gaptek tadi. Oh, ini ya udah ada gambar lucunya ya. Oh ya udah aku pengen ngeklik aku pengen lihat gambarannya cucuku ya udah. Nah, pas ini diklik ya, pas ini diklik. Nah, itu akan menampilkan gambar. Nah, gambar ini gambar yang anak tadi itu. Nah, aku sebagai dosen kan kayak oh ini gambarnya ternyata gitu. Oh, ini lucu ya gambarnya ya. Nah, padahal dosen ini nggak tahu kalau kalau setelah mengeklik gambar lucu EX ini ya akan menjalankan payload yang ini, akan menjalankan juga payload yang ini. Nggak cuma menampilkan gambar, tapi menjalankan payload yang ini. Nah, payload ini asalnya dari mana? Ya, yang tadi itu, ya, yang dari sini. Oke. Nah, setelah payload ini dijalankan, nah, itu tuh apa yang terjadi gitu.
apa yang terjadi setelah payload ini dijalankan? Dan tentunya setelah payload ini dijalankan, akan mengirimkan cell session ya. Cell session yang kita sudah telah buat ya. Yang sudah kita buat itu. Jadi sebelum dosen itu mengeklik payload ini, tentunya kita harus sudah menjalankan MSF Venom, MSF Console ya. Menjalankan Metasploit dan kita gunakan exploitnya itu multi handler dan payloadnya itu seperti tadi Windows Interpreter Reverse TCP karena target kita Windows, dan juga kita set listener host kita, yaitu mesin hacker, yaitu mesin kita sendiri, listenernya apa dan portnya apa, 1234, kita set ya, dan kita pencet run ya, dan kita pencet run, dan kita jalankan command run ini untuk apa ya, untuk menangkap callback-nya itu, untuk menangkap session-nya gitu ketika payload ini tuh dijalankan gitu dari mesin target, untuk menangkapnya gitu, session-nya gitu. Oke. Nah, setelah kita run, dan tentunya ketika dosen mengeklik payload ini akan langsung terbuka gitu. Metaperator session 1 itu open. Langsung terbuka. Dan kita ketik help di sini ya. Ketik help. Ya, kita itu bisa melakukan apa saja. Jadi intinya setelah session 1 open ini, kita itu sudah berhasil menanamkan remote access trojan di dalam mesin target. Kita sudah bisa melakukan apa saja yang kita mau gitu. Ya, jadi misalnya saya ketik help tadi, dan di sini tuh ada berbagai komen yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita pingin apa ya? Kita pingin um, webcam gitu ya. Kita pingin record mic gitu. Ya kita tinggal ketik saja record mic gitu. Nah, ini akan nge-record pembicaraan apa saja yang mesin target itu di sekitarnya itu apa saja itu bisa ke-record gitu mic-nya. Jadi ketika kita menjalankan record mic ini, mikrofon di mesin target itu akan nyala. Mikrofonnya itu akan nyala dan tentunya kan mikrofon kan bisa menangkap suara, menangkap gelombang suaranya, itu akan bisa kita dengarkan gitu. Sebagai hacker itu kita bisa dengarkan. Atau juga bisa kita webcam webcam snap itu kita bisa ngefoto dari webcamnya mesin target ya. Dan juga misalnya kita pingin screenshot ya, kita itu bisa nge-screenshot itu yang di mesinnya itu apa. Misalnya juga screen share, nah kita bisa screen share juga. Jadi misalnya dosennya ini ngeklik apa ya, download atau dokumen atau download gitu ya, itu bisa ke screen sharing gitu. Ke kita itu bisa ke screen share. Sebagai hacker ini kita bisa ngelihat. Oke, kita contohkan satu saja ya. Jadi misalnya kita pingin screenshot gitu. Nah, screenshot. Nah, oke. Kita screenshot. Sorry. Bentar, tadi apa? Nah, kita screenshot. Oke. Okay? Dengan menggunakan komen screenshot. Nah, kita menggunakan komen screenshot, oke? Okay? Nah, ini sudah ke-save di dalam sini, home kali download. Oke, kita cek coba ya. Kita cek apakah ada di download. Kita cek download. Nah, di sini ada JPG ya. Coba kita buka. Nah, ya ini kan hasilnya itu screenshotan dari mesin target gitu. Jadi bahayanya itu ya kita bisa melakukan apa saja, screenshot, record webcam, record mic, screen share. Nah ini kita berhasil udah nanamkan remote access trojan ini ya, kita berhasil sudah bisa melakukan screenshot gitu.
Ya, sudah ada di sini itu. Ini laptop, ini mesin attacker, mesin kita, mesin hacker, ini mesin targetnya. Ini sudah berhasil screenshot kita. Ya. Oke. Jadi intinya kesimpulannya kita sudah bisa melakukan apa saja komen ada di sini itu terhadap mesin target. Oke. Mungkin mungkin itu dulu dari saya mengenai praktek ya. Sekarang kita pindah ke PPT. Ya. Sekarang kita pindah ke PPT. Sekarang kita pindah ke PPT. Oke, di dalam PPT ini mungkin saya menjelaskannya singkat-singkat saja karena saya sudah menjelaskannya dengan lengkap tadi di praktek saya. Oke, nama saya Dava dan ini social engineering menggunakan remote access trojan yang dikemas dalam gambar. Ya, ini pertama kita generate payload-nya dan kita pindah payload-nya ke var www.html dan kita cari gambar anaknya, kita download bed2exe converter. Nah, kita menggunakan One untuk menginstal bed2exe converter ini. Kita convert image-nya menjadi icon.eco. Nah, kita tulis komennya ini, berisi 3 line ini, dan juga kita sertakan iconnya dan juga invisible. Kita set exe formatnya sebagai invisible dan 64 bit karena sistem target kita 64 bit. Dan juga kita generate sebagai exe gambar lucu, satu exe. Dan kemudian kita menciptakan email palsu ya, email palsu, dan kita mengirimkan ya, isi alamat email yang ya yang menjadi social engineering gitu ke email target kita. Jadi misalnya ini gambar lucu cucumu, ibu aku, halo bu, aku yakin ibu pasti lagi sibuk ke dosen, bla bla bla, ya gitu. Dan kemudian kita tentunya menjalankan Metasploit, MSF console, dan kita set lhostnya, lportnya, dan juga exploitnya multi handler, dan set payloadnya Windows Interpreter Reverse TCP, dan lportnya dan lhostnya juga, dan kita run ya, run untuk menangkap sessionnya. Ya, ini email dari yang kita kirim tadi ke dosennya. Ya, kita tinggal klik aja di sini dan langsung akan terdownload gambar lucu satu. Nah, pas kita klik, session akan terbuka, callback sessionnya itu akan tertangkap di mesin kita. Dan artinya kita sudah berhasil menanamkan RAT atau Remote Access Trojan di dalam mesin target itu. Dan kita bisa melakukan apa saja. Seperti ya, seperti screenshot yang tadi saya bisa lakukan, screen share atau record mic. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf Pak jika saya ada salah kata atau terlalu lama video saya. Saya ingin menjelaskannya dengan lengkap saja dan maaf jika PPT-nya singkat karena dan tidak ada tulisan, soalnya saya menjelaskannya di dalam video. Saya langsung praktek dan tidak terlalu banyak ngomong-ngomong di PPT. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan terima kasih.